Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Muzahirudin Farhan dengan NIM 2200101175. Baik, di sini saya ingin berpresentasi mengenai PPT saya dengan judul Analisis of PT Kimia Farma Tbk Financial Performance. Yang terhormat kepada Ibu Sri Nuning selaku dosen mata kuliah Akuntansi Manajemen kelas 7B. Baik, yang pertama itu ada tinjauan rasio operasional, lalu yang kedua ada tinjauan resiko keuangan, lalu yang ketiga ada kesimpulan utama, yang keempat ada rekomendasi strategis. Profil perusahaan. PT Kimia Farma Tbk adalah perusahaan farmasi pertama dan terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1817 sebagai bagian dari holding BUMN farmasi di bawah Bio Farma. Kimia Farma menjelaskan bisnis terintegrasi mulai dari produksi obat dan bahan baku, distribusi farmasi, jaringan apotik, klinik kesehatan, sehingga laboratorium diagnostik. Dengan lebih dari 1.300 gerai apotik dan ratusan layanan kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia, Kimia Farma berkomitmen menghadirkan produk dan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkelanjutan melalui inovasi dan ekspansi. Termasuk ke pasar internasional, Kimia Farma terus memperkuat posisinya sebagai perusahaan healthcare terpercaya di tingkat nasional dan regional. Yang pertama, tinjauan rasio operasional. Tren margin laba kotor. Margin laba kotor meningkat dari 28% pada tahun 2020 menjadi puncaknya 33% pada tahun 2022. Kemudian turun menjadi 30% pada tahun 2024. Lalu faktor peningkatan efisiensi dalam pengendalian biaya produksi menjadi pendorong utama margin yang lebih tinggi pada tahun 2022. Lalu ada faktor penurunan tekanan biaya bahan baku dan energi pada tahun 2023 hingga 2024 menjadi penyebab penurunan margin laba kotor. Lalu ada analisis margin laba operasional. Yang pertama kenaikan awal. Margin laba usaha meningkat dari 10% di tahun 2020 menjadi 15% di tahun 2022 karena efektivitas operasional yang lebih baik. Lalu ada penurunan akhir periode. Pada tahun 2023 hingga 2024, margin turun kembali menjadi 12% akibat peningkatan beban operasional dan distribusi. Lalu ada analisis dampak biaya. Tingginya biaya distribusi dan operasional menekan potensi peningkatan profitabilitas lebih lanjut. Lalu ada analisis margin pendapatan bersih. Yang pertama, kenaikan signifikan. Margin laba bersih naik dari 6% di tahun 2020 menjadi 10% di tahun 2022 karena pertumbuhan penjualan dan efisiensi. Kalau yang kedua ada penurunan akhir, margin turun kembali menjadi 7% 2024 yang dipengaruhi oleh fluktuasi biaya bahan baku dan kebijakan farmasi nasional. Lalu yang ketiga ada pengaruh eksternal kebijakan farmasi nasional dan dinamika pasar farmasi menjadi faktor penentu pada dalam periode terakhir. Ada analisis margin EBITDA. Peningkatan kapasitas laba. Margin EBITDA naik dari 15% di tahun 2020 ke 20% di tahun 2022 berkat optimalisasi operasional perusahaan. Lalu yang kedua ada kedakstabilan. Penurunan ke 16% pada tahun 2024 menunjukkan ketergantungan pada kendala pasar eksternal yang beban operasional. Lalu yang ketiga ada faktor efisiensi operasional. Optimalisasi anggaran dan efisiensi produksi menjadi fokus utama pada tahun-tahun awal. Lalu ada tren pengembalian ekuitas atau ROE. Pertumbuhan hingga 2022, ROE meningkat dari 8% di tahun 2020 ke 12% di tahun 2022, mengindikasikan pengelolaan ekuitas yang efektif. Lalu yang kedua ada penurunan akhir periode. Tekanan pasar dan tantangan operasi menyebabkan ROE turun menjadi 9% pada tahun 2024. Lalu yang ketiga ada dinamika pasar. Perubahan dan volatilitas pasar menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja pengembalian ekuitas. Lalu selanjutnya ada tren pengembalian aset atau ROA. Yang pertama optimalisasi aset. ROA meningkat dari 4% pada tahun 2020 menjadi 6% pada tahun 2022 karena efisiensi penggunaan aset. Lalu yang kedua ada penurunan. ROA turun kembali menjadi 5% pada tahun 2024 akibat tekanan eksternal dan biaya operasional. Lalu yang ketiga ada efisiensi operasional. Meskipun adanya penurunan, perusahaan tetap menunjukkan pengelolaan aset yang relatif efisien. Lalu tren pengembalian investasi ROI. Pertama ada puncak ROI. ROI meningkat dari 10% di tahun 2020 menjadi 15% di tahun 2022, mencerminkan efektivitas investasi yang baik. Lalu yang kedua ada penurunan bertahap pada tahun 2024, ROI turun ke 11% sehingga mencerminkan tekanan biaya bahan baku dan penyesuaian pasar. Lalu yang ketiga ada faktor investasi. Perubahan strategi investasi dan pengelolaan modal menjadi penyebab variasi dalam pengembalian investasi. Lalu ada tinjauan rasio keuangan. Yang pertama, tren peningkatan rasio lancar mencapai puncak pada tahun 2022 menandakan pengelolaan likuiditas yang kuat sebelum sedikit melemah akibat peningkatan beban operasional dan investasi kas pada 2023 hingga 2024. Lalu rasio cepat menunjukkan pola serupa dengan peningkatan hingga mencapai 1,40 kali pada 2022, menurun ke 1,25 kali pada 2024 akibat perubahan alokasi aset likuid. Lalu meskipun rasio kas tetap berada dalam ambang aman, penurunan bertahap dari 0,5
kali 2022 ke 0,45 kali di tahun 2024. Menggarisbawahi kebutuhan untuk menjaga posisi kas yang memadai. Lalu ada penurunan gradual rasio utang terhadap aset dari 47% di tahun 2020 ke 40% di tahun 2024, menunjukkan struktur modal yang semakin kokoh dengan berkurangnya ketergantungan terhadap utang. Rasio utang terhadap ekuitas memperlihatkan perbaikan yang konsisten, turun dari 90% di tahun 2020 ke 70% di tahun 2024. Mengindikasikan optimalisasi ekuitas dalam mendukung operasi bisnis. Lalu stabilnya gearing ratio di kisaran 20 hingga 25% mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan beban utang dalam proporsi yang terkendali. Ada analisis rasio profitabilitas. Yang pertama, margin laba kotor mencapai puncak 33% pada tahun 2022 berkat efisiensi biaya produksi, namun mengalami penurunan ke 30% pada 2024 akibat tekanan bahan baku dan energi. Lalu yang kedua, ada margin laba bersih bergerak dari 6% di tahun 2020 menjadi 10% di tahun 2022, diikuti penurunan hingga 7% di tahun 2024, mencerminkan tantangan eksternal yang membebani profitabilitas. Lalu yang ketiga, ada ROE mencapai puncak 12% pada tahun 2022, mencerminkan perbaikan kinerja ekuitas sebelum turun menjadi 9% serupa dengan ROA yang memuncak 6% pada periode sama lalu bertahan di 5% pada 2024. Total aset turnover yang mencapai 0,85 kali pada 2022 menunjukkan penggunaan aset secara efisien untuk menghasilkan pendapatan meskipun sedikit menurun pada tahun berikutnya menjadi 0,80 kali. Yang kedua, inventory turnover puncaknya pada 5,5 kali di tahun 2022 menggambarkan optimalisasi pengelolaan persediaan, namun melemah kembali ke 5,0 kali pada tahun 2024 akibat penyesuaian permintaan pasar. Lalu yang ketiga, efisiensi aktivitas operasional tetap berada dalam kategori baik sepanjang periode, mencerminkan disiplin dan strategi manajemen aset yang efektif. Lalu ada kesimpulan utama. Likuiditas yang kuat, rasio lancar meningkat dari 150% di tahun 2020 ke 185% di tahun 2023 menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Struktur modal sehat, penurunan debt to equity ratio dari 90% di tahun 2020 ke 70% di tahun 2024 mencerminkan pengurangan ketergantungan pada utang. Lalu profitabilitas konsisten meskipun margin laba menurun pada tahun 2023 hingga 2024, pencapaian 2022 menunjukkan optimalisasi efisiensi dan kenaikan penjualan. Lalu ada aktivitas yang efisien, rasio total aset turnover menunjukkan penggunaan aset yang baik untuk menghasilkan pendapatan sepanjang masa atau 5 tahun. Solvabilitas meningkat. Pengurangan debt to asset ratio atau DAR dari 47% ke 41% mencerminkan stabilitas keuangan yang terus membaik. Tantangan operasional 2023 sampai 2024, kenaikan biaya bahan baku, tekanan harga bahan baku menjadi penyebab utama penurunan margin laba selama 2023 hingga 2024. Beban energi yang meningkat. Penurunan profitabilitas terjadi karena biaya energi yang terus bertambah, berdampak pada efisiensi produksi. Lalu tekanan pasar nasional. Kebijakan farmasi dan fluktuasi pasar domestik menghambat pertumbuhan laba bersih sebelumnya optimal. Tantangan operasional di tahun 2023 hingga 2024. Penurunan stabilitas return of investment atau ROI turun dari 15% pada 2022 ke 11% pada 2024, menunjukkan tantangan daya tarik finansial bagi investor. Lalu pengelolaan distribusi dan operasional. Beban operasional dan distribusi yang tinggi menyebabkan tekanan pada efektivitas operasional secara keseluruhan. Lalu yang keempat ada rekomendasi strategis. Memastikan arus kas yang stabil. Yang pertama, optimalisasi manajemen modal kerja. Memastikan tingkat likuiditas yang sehat melalui pengelolaan aset lancar dan kewajiban jangka pendek secara efisien. Lalu ada penjadwalan pembayaran tepat waktu, yaitu mengatur jadwal pembayaran utang dan piutang untuk mengurangi tekanan arus kas. Lalu yang ketiga ada diversifikasi sumber pendapatan, yaitu menciptakan alternatif pendapatan untuk mengatasi fluktuasi pasar dan mempertahankan arus kas positif. Lalu yang selanjutnya ada meningkatkan efisiensi biaya. Yang pertama, menggunakan teknologi dalam produksi, yaitu mengadopsi sistem otomatisasi untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan bahan baku. Lalu yang kedua ada evaluasi dan renegosiasi kontrak pemasok, yaitu memastikan harga bahan baku kompetitif tanpa mengorbankan kualitas produk. Lalu yang ketiga, pengurangan beban operasional, mengidentifikasi area yang dapat dilakukan efisiensi seperti distribusi atau energi untuk mengurangi total pengeluaran. Lalu yang selanjutnya ada memperluas layanan digital. Yang pertama, digitalisasi proses pembayaran, meningkatkan kemudahan pelanggan dan menerapkan
penerapan sistem pembayaran daring yang cepat dan aman. Lalu yang kedua ada pengembangan aplikasi layanan, yaitu memberi akses lebih baik kepada pelanggan melalui aplikasi yang mencakup diagnosis, resep, dan pemesanan obat. Lalu yang ketiga, optimalisasi logistik berbasis data, yaitu memanfaatkan analitik big data untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan distribusi produk farmasi. Lalu selanjutnya ada memperkuat kemitraan strategis. Yang pertama, kolaborasi dengan perusahaan teknologi. Meningkatkan inovasi produk dan layanan melalui kinerja sama dengan pihak yang unggul di bidang teknologi. Kemitraan global, yaitu mengeksplorasi potensi kolaborasi dengan perusahaan farmasi internasional untuk memperluas pangsa pasar. Lalu yang ketiga ada pendanaan bersama, mengembangkan proyek berbasis pendanaan kolaboratif untuk memperkuat struktur modal dan kapasitas operasional perusahaan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.